Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa bisa tetap dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan pembacaan muqaddimah dari kitab Ibn Abi Jamrah ini. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Wa ra'aitul himama qad qasarat an hifdhiha ma'a kathrati kutubiha min ajli asanidiha. Fara'aitu an akhudha min asahhi kutubihi kitaban akhtasiru minhu ahaditha bihasabil hajati ilaiha. Halaman 8 bagi yang megang kitab ini. Wa ra'aitu lan wis ningali sapa ingsun al-himama ing pira-pira semangat qad qasarat, teman-teman wis lemah apa al-himam an hifdhiha
saking ngapal pira-pira hadis. Ma'a kathrati kutubiha sartane akeh pira-pira kitab hadis. Min ajli asanidiha saking krana arahe pira-pira sanate pira-pira hadis. Faraitu mongko ningali sapa ingsun atau berpendapat sapa ingsun an akhudha ing yen to ngalap sapa ingsun min asahhi kutubihi saking luweh sahih kitab hadis kitaban ing kitab akhtasiru kang ringkes sapa ingsun minhu saking kitab ahaditsa ing pira-pira hadis bihasabil hajati kelawan milang-milang hajat ilaiha maring ahadis wa akhtasiru lan ngringkes sapa ingsun asanidaha ing pira-pira sanate ahadis ma ada rawiyal hadisi sakliyane perawi hadis fala buddha mongko ora kena ora minhu sangking rawiyal hadis fayashula mongko dadi gampang apa hifdzuha ngapal ahadis wa taksura lan dadi akeh apa alfaidatu faidah mengajarkan menghafal hadis itu adalah salah satu wasilah yang bisa meningkatkan derajat seseorang indallah. Itu adalah salah satu bentuk amalan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga. Karena itulah maka beliau kemudian ingin atau beliau kemudian menjadikan atau beliau mengarang kitab hadis ini karena fadilahnya, karena keutamaan orang yang menyampaikan hadis, karena keutamaan orang yang mempelajari hadis, karena keutamaan orang yang menghafal hadis, bahwa itu bisa menghantarkan seseorang kepada keutamaan indallah, derajat yang tinggi indallah. Maka kemudian beliau memilih untuk menyusun kitab hadis. Itu pertama yang sudah kita bahas. Kemudian beliau menyatakan pada masa beliau, yaitu abad 7 Hijriah, sekitar tahun 600-an Hijriah, semangat masa mu'allif, semangat untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi itu melemah, padahal kitab-kitab hadis itu semakin banyak ditulis oleh para ulama. Berbeda dengan masa sebelumnya. Masa sebelumnya ketika hadis-hadis Nabi belum dibukukan, semangat umat Islam begitu kuat untuk kemudian menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya matannya saja, tetapi juga sanadnya mereka hafalkan. Tetapi kemudian setelah kitab-kitab hadis itu banyak disusun oleh para ulama, ternyata semangat umat Islam di dalam menghafalkan hadis-hadis Rasulullah justru melemah. Itu yang beliau pandang, itu yang beliau saksikan di sekitar beliau pada waktu itu. Apalagi pada masa sekarang lebih lemah lagi semangat orang untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Jarang sekarang orang yang hafal hadis-hadis Rasulullah sampai ratusan, apalagi ribuan, apalagi ratusan ribu hadis. Pada masa yang lalu, para ulama hadis mereka hafal bisa ratusan ribu. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i,
Beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis itu tulisannya 1 juta itu nolnya 6. 1 juta. Kita hafal nolnya 1, 10 aja sudah kesulitan. Itu nolnya 6, 1 juta hadis. Beliau hafal. Bukan hanya matanya tetapi juga sanadnya. Dan banyak di antara para ulama lainnya ratusan ribu hadis, seperti semua para ulama mujtahid, mereka ratusan ribu, bukan ratusan ribu hadis mereka hafalkan. Mereka yang sudah bergelar al-hafidh dalam hadis itu ratusan ribu hadis. Hadis-hadis yang mereka hafal lebih banyak dari yang tidak dihafal oleh mereka. Sanadan wa matnan mereka hafalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i masih kecil, sudah dihafalkan kitab Al-Muwatta, kitab hadis karya Al-Imam Malik, ketika beliau masih kecil. Dan seterusnya. Artinya himmah, semangat untuk belajar hadis dan menghafalkan hadis di awal-awal Islam itu begitu sangat kuat di kalangan umat Islam. Tetapi kemudian melemah. Justru setelah kemudian kitab-kitab hadis itu telah ditulis oleh para ulama. Jadi kemungkinannya ya dua. Karena kitab-kitab hadis sudah ditulis, kemudian umat Islam menjadi manja, nggak mau menghafal lagi karena ketika mereka butuh tinggal baca. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kebalikannya, karena semangat umat Islam itu sudah melemah, maka ditulis kitab hadis. Kalau enggak nanti bisa hilang hadisnya. Nah, jadi seperti itu. Karena kodifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam itu senantiasa diawali dengan permasalahan. Nah, diawali dengan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ketika sudah banyak orang yang ketika bicara bahasa Arab itu keliru dari sisi i'rabnya, maka kemudian disusunlah ilmu nahwu. Ketika banyak orang yang kemudian tidak memahami tentang Al-Quran, tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka disusunlah ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika terjadi banyak bermunculan hadis-hadis yang palsu di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian disusunlah kitab Mustalahul Hadis untuk kemudian dengannya diadakan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi, sehinggalah kemudian muncul hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi muncul sebuah permasalahan mendorong para ulama untuk kemudian menyusun sebuah kitab yang berisi kaidah untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini juga begitu. Karena semangat umat Islam untuk belajar dan menghafalkan hadis itu berkurang, nah, maka perlu sekarang ini, padahal sudah ditulis, beliau melihat ini apa sebenarnya permasalahannya. Permasalahan yang membuat orang itu lemah untuk menghafal hadis itu apa? Nah, di sini Syekh Ibn Abi Jamrah, beliau melihat bahwa letak permasalahannya itu adalah pada diantaranya adalah banyaknya, besarnya kitab-kitab hadis itu dan sanad-sanadnya yang panjang. Nah, di sanadnya saja dalam kitab hadis misalnya Bukhari atau Muslim itu penyebutan sanadnya saja itu sangat panjang, sehingga membuat sebagian orang, menurut beliau, membuat sebagian orang itu nggak semangat untuk menghafalnya. Nah, yang pokok itu kan hadisnya.
Nah, sanadnya itu penting dalam rangka untuk memastikan bahwa hadis yang dipelajari, hadis yang dihafal itu adalah hadis yang sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya penyebutan sanad di situ, memastikan bahwa ini hadis betulan, ini sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi sangat diperlukan penyebutan sebuah sanad secara lengkap dari mulai perawi hadis yang pertama sampai dengan kepada para sahabat. Itu diperlukan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, adanya penulisan sanad yang panjang itu membuat orang menjadi berat untuk kemudian bisa menghafalnya. Nah, terutama masa belakangan ya, masa belakangan, bukan masa di awal-awal seperti yang tadi kita ceritakan. Dari sebuah kitab hadis yang dinilai sebagai kitab hadis yang paling sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari. Seperti yang kemarin sudah kita ceritakan. Yang dianggap sebagai as-sahhu kutubil hadis, kitab hadis yang paling sahih, yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari, atau yang dikenal dengan sebutan kitab Sahih Al-Bukhari. Ini beliau ambil ini untuk kemudian beliau ringkas, karena permasalahan melemahnya semangat ini karena besarnya kitab dan banyaknya sanad yang ada. Maka beliau cara meringkasnya pun pertama jamroh. Karena kalau orang milih itu kan subjektif. Seseorang kalau misalnya saya disuruh memilih, maka pilihan saya bisa beda dengan pilihan kamu. Ya kan? Karena setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika dikatakan bihasabil hajati ilaiha, berarti perspektifnya perspektif siapa? Mu'allif, yaitu Syekh Ibn Abi Jamrah, melihat mana yang dibutuhkan menurut beliau. Hadis-hadis dari yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, dipilih hadis-hadis tertentu sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan terhadapnya. Yang dimaksud apa? As-sahabi. Jadi ditinggalkan dari sanad yang panjang, ditinggalkan satu perawi hadis saja, yaitu yang berada di tingkat sahabat. Berarti misalnya an Abi Hurairah an Rasulillah. Nah, cuman begitu saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Itu kan berarti cuman meninggalkan satu perawi. Karena kalau dalam Sahih Bukhari itu dari mulai Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Itu sanad semuanya disebutkan. Tetapi kalau dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu enggak, cuman sahabatnya saja yang ditinggalkan, semuanya dipotong, semuanya dihilangkan, perawinya tinggal satu perawi dari kalangan sahabat. Hadisnya dipilih, dari sekian ribu hadis dipilih cuman kurang dari 300, kemudian sanadnya yang panjang dipotong, tinggal satu saja. Itu cara beliau meringkas kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, fayashula, sehingga dengan seperti itu menjadi mudah. Mudah untuk apa? Sebelumnya, pertama hadisnya sedikit, menghafalkan sesuatu yang sedikit dengan yang banyak, lebih mudah mana? Lebih mudah menghafal yang sedikit. Semangatnya juga beda. Kalau kita disuruh menghafal misalnya kitab Mukhtasar Abdullahil Harari, terlihat tipis, maka kita lebih semangat untuk menghafalnya. Kalau kita disuruh hafalkan kitab Al-Qaulul Jali, maka kita
tambah down semangat kita untuk menghafalnya. Apalagi disuruh menghafal Umdatur Raghib, semakin lemah semangat untuk menghafalnya karena terlihat tebalnya. Nah, jadi itu berpengaruh pada himmah untuk menghafal. Nah, kitab Sahih Al-Bukhari berapa jilid? Kitab Sahih Al-Bukhari 4 jilid besar-besar. Sekarang tinggal tipis seperti ini karena diambil hanya kurang dari 300 hadis. Secara akal, maka lebih mudah untuk menghafalnya. Tapi kita belum menghafalnya, sehingga kita juga belum hafal. Kita maksudnya saya dan kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'allif mengatakan bahwa fayashula hifdhuha, menjadi mudah untuk menghafalkannya. Wa taktsural faidah, faidahnya juga semakin banyak karena beliau memilihkan hadis untuk kita yang dianggap oleh beliau, karena beliau seorang wali, seorang yang zahid, alim, maka tentu pilihan beliau dari sisi hajat terhadap hadis itu lebih tepat dibandingkan apabila kita milih sendiri, ya kan? Pilihan orang yang berilmu terhadap sesuatu tentu itu lebih tepat dibandingkan dengan pilihan kita sendiri yang tidak berilmu. Karena kalau kita milih sendiri orang yang orang yang tidak berilmu, kemudian kita milih sendiri, maka kita bisa salah pilih. Karena terkadang kita memandang sesuatu sesuai atau berdasarkan hawa nafsu. Seperti kalian kalau misalnya disuruh milih jodohnya sendiri, bisa keliru memilih karena pandangannya pandangan hawa nafsu. Tetapi kalau orang tua, orang yang memilih, dia berpikir panjang. Ini nanti untuk dia saya pengennya seperti ini, seperti ini. Banyak sekali pertimbangannya sehingga pilihan mereka itu lebih tepat, sering lebih tepat dibandingkan dengan pilihan kita sendiri. Itu hanya perbandingan. Ini yang memilihkan hadis yang di sini adalah seorang wali yang terkenal dengan banyak karomahnya, yang beliau itu kuburnya juga diziarahi sampai sekarang di Mesir. Makamnya ada di Mesir dan diziarahi terus menerus oleh umat Islam. Beliau yang memilihkan hadis dalam Sahih Bukhari menjadi Mukhtasar Ibn Abi Jamrah agar kita mempelajarinya dan agar kita bisa menghafalkan hadis-hadisnya. Karena mempelajari dan menghafalkan hadis itu adalah kemarin disebut sebagai aqrabul wasail ilallah. Salah satu wasilah bagi kita yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang artinya bukan dekat secara fisik tetapi akan bisa menghantarkan kita pada derajat yang tinggi indallah. Kita lanjutkan kembali. Fawaqa ali mongko tumiba li kedue ingsun ayakuna yang ta'ana apa kitab iku kitab al-Bukhari, kitab al-Bukhari. Likaunihi krono anane kitabul Bukhari iku min as-sahihah, setengah sangking paling sahihe kitab-kitab hadis. Walikaunihi lan krono onone Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala iku kana ono sapa al-Bukhari iku minas sholihin, setengah sangking pira-pira wong kang soleh. Wa kana lan ana sapa al-Imam al-Bukhari iku mujabad da'wati, wong kang den kabulaken dungane. Wa da'alan wis ndonga sapa al-Bukhari liqari'ihi maring wong kang maca kitab al-Bukhari. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh. Nah, kita terangkan dulu. Nah, pilihan Syekh Ibn Abi Jamrah itu pada kitab Sahih Al-Bukhari.
yang beliau jadikan sebagai kitab yang beliau ringkas. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa pilih Sahih Al-Bukhari bukan kitab hadis yang lainnya? Padahal kitab hadis jumlahnya sangat banyak. Alasannya pertama, karena kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah as-sahhu kutubil hadis. Kitab hadis yang paling sahih. Meskipun kemarin kita katakan ada beberapa hadis yang dikritik juga oleh para ulama, dianggap tidak sahih. Tetapi secara ijmal, secara global, talaqathul ummah bil qabul. Umat menerima kitab Sahih Al-Bukhari sebagai as-sahhu kutubil hadis. Yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari ini yang ngarang kitab Sahih Al-Bukhari itu bukan orang biasa. Imam Bukhari itu minas sholihin. Beliau tergolong sebagai orang soleh. Karena nggak setiap orang alim itu soleh. Tidak setiap orang alim itu soleh. Orang alim itu orang yang amil bi ilmihi. Orang alim yang soleh adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nggak semua orang alim itu soleh. Nggak semua orang alim jadi wali. Nggak semua orang alim itu kemudian baik. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah, macam-macam. Tetapi secara umum orang yang berilmu lebih baik dari orang yang bodoh. Ada orang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ada. Nah, Imam Bukhari itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia minas sholihin. Pertama. Yang kedua, Imam Bukhari itu mujabud da'wah. Mujabud da'wah. Apa artinya mujabud da'wah? Orang yang diberikan karunia oleh Allah, doa-doanya mudah dikabulkan. Ini keistimewaan. Ini fadlun minallah. Ini adalah sebuah karunia dari Allah yang diberikan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nggak semua orang alim mujabud dakwah. Nggak semua orang dia wali kemudian mujabud dakwah. Ini sebuah keistimewaan. Ada sebagian orang berdoa langsung dikabulkan doanya. Setiap berdoa dikabulkan. Sehingga orang pada datang kepada beliau untuk minta doa. Untuk minta didoakan. Kenapa? Karena dia mujabud dakwah. Ada orang yang alim tetapi kalau berdoa nggak mudah dikabulkan oleh Allah. Ini keistimewaan. Setiap orang diberikan keistimewaan. Ini diberikan keistimewaan dari sisi doanya makbul, mustajab. Ini diberikan keistimewaan berupa apa? Setiap orang diberikan keistimewaan sendiri-sendiri. Bukan berarti kalau orang itu alim tapi doanya nggak mudah dikabulkan, kita nggak usah ngaji ke dia. Enggak. Ini sebuah apa? Keistimewaan yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya pada orang-orang tertentu. Ini dikasih keistimewaan yang ini, si alim ini dikasih keistimewaan ini lagi yang berbeda dengan itu dan seterusnya. Nah, Imam Bukhari ini beliau itu mujabud dakwah dan beliau telah berdoa untuk setiap orang yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Luar biasa apa enggak? Pertama, Pak, beliau itu mujabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Terus beliau ini telah berdoa untuk berdoa kebaikan untuk setiap orang yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sekarang ini secara nggak langsung ngaji kitab Sahih Al-Bukhari. Meskipun ringkasannya. Karena kitab yang di sini diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Namanya Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Hadis-hadisnya dari Sahih Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari telah mendoakan setiap orang yang membaca kitab hadis beliau dengan kebaikan. Maka semoga kita semuanya yang sekarang
mulai kemarin dan seterusnya insya Allah membaca dan ngaji kitab Mukhtasar Al-Bukhari yang dikenal dengan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kita juga termasuk orang yang kena doanya dari Al-Imam Al-Bukhari. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi selain itu kitab ini juga kitab keramat. Nah, nanti akan dibaca di sini. Kitab Bukhari itu luar biasa. Kita lanjutkan. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh li maring ingsun sapa man wong laki tuhu kang wis nemoni sapa ingsun ing man minal qudati saking pira-pira qadhi alladzina rupane wong akeh kanat ana lahum ketwe al qudat al ma'rifatu utawi ma'rifah war rihlatu lan rihlah artinya melakukan perjalanan. Wa aman pengembaraan dalam hal keilmuan dan lainnya. Aman saking wong lakiya kang nemoni kang aman lakiya minas sadah saking wong lakiya kang nemoni sapa man minas sadati saking pira-pira bendara al muqarri kang ten akui lahum ketuwe as-sadah bil fadli kelawan keutamaan. Inna kitabahu, punya kalian kitabahuma atau kitabahu? Inna kitabahu, saat temene kitabe Al-Bukhari, ma quri'a, ora den waca apa kitabahu, fi waqti syiddatin, eng dalam waktu susah, waktu sulit, waktu susah. Illa furrijat kejaba den wai solusi apa syiddah wala rukibalan ora den tumpai bihi kelawan kitab fi markabin ing dalam perahu atau ing dalam kendaraan faghariqat nuli kerem apa markab qattu babar pisan. Ini karomahnya. Dikatakan bahwa kitab Sahih Al-Bukhari itu tidak dibaca oleh seseorang yang dalam keadaan susah, kecuali susahnya akan dihilangkan oleh Allah. Jadi berarti kalau kalian sedang susah, baca kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kesedihan akan dihilangkan. Jika kamu sedang nggak punya duit, atau kamu sedang galau, atau kamu sedang pokoknya banyak masalah, pusing, banyak masalah, maka baca kitab Sahih Al-Bukhari. Ada orang yang lahu fadl itu mengatakan bahwa itu khasiat dari membaca kitab Sahih Bukhari itu bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan kesulitan yang bisa mendatangkan solusi bagi setiap orang yang memiliki permasalahan-permasalahan yang berat. Artinya sudah mujarrab. Yang di situ ada kitab Sahih Bukhari, itu yang yang tenggelam. Artinya biar nggak terjadi kecelakaan di kendaraan kita, letakkan kitab Sahih Bukhari di kendaraan. Dipajang saja, diletakkan di kitab, di misalnya kalau perahu atau di mobil, diletakkan kitab Sahih Al-Bukhari di situ. Dikatakan bahwa tidak ada, nah ini konteksnya yang di sini adalah perahu, kapal laut, perahu, yang di situ ada kitab Sahih Al-Bukhari, nggak ada yang tenggelam. Dengan barokahnya kitab Sahih Al-Bukhari. Itu kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keramat ya, dalam bahasa kita namanya apa? Keramat. Nggak main-main, kitabnya saja berkahnya seperti itu.
Apalagi kita kemudian membacanya, memahaminya, dan menjalankannya, tentu seseorang akan mendapatkan keselamatan. Maring perkara fil qulubi ing dalam ati minas sodai sangking karat. Fala'allahu mongko menawa kitab bifadlillahi kelawan karuniane Allah ayak syifa ing yanto buka amma saking barang biha ing dalam al-qulub wa ayufarrija lan yanto aweh jalan keluar syadidal ahwa'i ing bangete hawa nafsu allati kang taro kamat kang dadi kumpul tumpuk-tumpuk apa allati alaiha wala'alla bihamli tilkal ahadis lan menawa-menawa kelawan gawa mangkono-mangkono hadis al-jalilati kang mulya tu'afa dan selamataken minal gharaqi sangking kerem fi buhuril bid'ah ing dalem pira-pira lautan bid'ah wal azami lan dosa. Falamma kamulat, bacanya bisa kamulat, bisa kamalat, bisa kamilat. Jadi memnya bisa di dhammah, di fathah, bisa di kasrah. Sebagian kata memang seperti itu. Kadang mengikuti kamula yakmulu, berarti fa'ula yaf'ulu. Bisa kamala yakmulu, berarti fa'ala yaf'ulu. Bisa kamila yakmalu, berarti fa'ila yaf'alu. Jadi di sini falamma kamulat, maka tatkalane wis dadi sempurna apa kitab bihasabi ma waffaqa bihasabi kelawan milang-milang barang waffaqa kang wis aweh taufik sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring ma fa idza mongko tumataan fa idza hiya tumataan utawi hadis-hadis iku hadis-hadis sing ana kitab iki iku salah sumiati hadisin 300 hadis ghaira bid'in sakliyane beberapa hadis kang titik. Hadirin rahimakumullah. Jadi dikatakan seperti itu ketika kitab hadis itu begitu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan secara khusus, maka dengan barokah hadis tersebut beliau menginginkan dengan kitab yang beliau ringkas dari kitab Sahih Al-Bukhari itu karat-karat yang ada di dalam hati manusia itu bisa hilang. Jadi hati-hati yang keras, hati-hati yang penuh dengan keburukan itu dengan berkah hadis-hadis yang ada di sini itu bisa hilang dan bisa semuanya terbuka, semuanya bisa dengan fadlnya Allah, dengan karunia Allah semuanya bisa tersingkap. Kemudian yang kedua beliau juga berharap dengan kitab ringkasan beliau dari kitab Sahih Al-Bukhari ini diselamatkan dari tenggelam di dalam lautan bid'ah dan dosa. Dengan berkahnya kitab-kitab ini, karena hadis-hadisnya yang telah beliau pilih. Dengan menghafalkan hadis-hadis tersebut, kemudian menjadi
terselamatkan setiap kita yang membacanya dari lautan bid'ah dan dosa. Ketika beliau sudah selesai, beliau mengatakan ketika sudah selesai beliau meringkas kitab itu, kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata jumlahnya adalah 300 kurang. Itu salah sumi hadis ghaira bid'ain artinya 300 kurang. Nah, kalau di sini ada nomornya kita lihat 294 ya. Hadis yang terakhir itu nomor 294, berarti 300 kurang 6. Jadi bid'on itu kan angka, orang Arab menyebut angka antara 3 sampai 7. Itu bid'on istilahnya. Nah, ternyata di sini 6 yang dimaksud, yaitu 300 kurang 6. Hadis yang ada dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini. Jadi jadinya 300 kurang hadis yang beliau pilihkan. Jadi beliau berarti tidak dari awal tidak membatasi. Beliau tidak membatasi nanti saya akan batasi 300 atau 400 dan sebagainya, enggak. Nah, berarti beliau mengarangnya, meringkasnya itu mengalir saja. Melihat mana hadis yang menurut beliau dibutuhkan, dipilih. Mana hadis yang menurut beliau dibutuhkan, dipilih. Begitu beliau sudah menyatakan, sudah selesai. Maka ternyata beliau temukan hadisnya itu ada 300 kurang. Yaitu tepatnya 294 hadis. Berdasarkan cetakan ini. Kalau cetakan kalian, ada berapa di situ? 294 sama berarti hitungannya. Karena terkadang beda cetakan, kemudian beda pengelompokan. Ada yang 2 hadis itu dijadikan 1 karena sama. Terkadang kayak kemarin kita ngaji kitab Bulughul Maram yang saya pegang. Punya kamu berapa hadisnya? Sama, 294. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana awwaluha kaifa kana. Fakana mangko ana apa awwaluha awale hadis iku kaifa hale kaya apa kana ana apa badul wahyi permulaane wahyu li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha lan utawi akhire hadis iku dukhula ahlil jannati mlebune penduduk swarga al jannata ing swarga. Wa in'amallahi lan paring nikmati Allah alaihim ing atase ahlul jannah bidawami ridhahu kelawan lestarine ridhone Allah fiha ing dalam swarga. Fasamaituhu mongko jenengi sapa ingsun ing kitab bimuqtadawat ini kelawan tatrapan peletakane kitab jam'an nihayati ing jam'an nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Walam afriq, boleh membaca lam afriq, boleh dibaca walam ufarriq. Punya kamu apa? Walam boleh ufarriq atau afriq. Tapi kita pilih afriq. Walam afriq bainaha, walam afriq lan ora bedaaken sapa ingsun bainaha ing dalam antarane hadis-hadis bitabwibin kelawan aweh bab. Raja'a krana ngarepaken ayutima ing yanto nyempurnaaken sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun walikul liman lan maring saben-saben wong qara'ahu kang maca sapa man ing kitab sami'ahu utawa ngrungu sapa wong ing kitab bad al khairi ing permulaane kebagusan bi ghayatihi kelawan akhire kebagusan yaitu mlebu swarga. Hadirin rahimakumullah. Ini para ulama itu kalau menamakan kitab itu juga nggak ngawur. Selalu ada alasan.
kitab ini diberi nama apa? Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Itu nama kitabnya. Nah, meskipun terkenalnya dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Nah, beliau mengatakan kitab ini juga itulah para ulama ya, namanya juga ulama, bukan orang biasa. Beliau memulainya pertama, hadis yang beliau pilih itu hadis tentang Bad'ul Wahyi li Rasulillah. Yaitu hadis yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Berarti permulaan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Permulaan turunnya wahyu itu seperti apa? Hadis tentang itu yang dipilih untuk mengawali kitab beliau. Kemudian diakhiri dengan hadis yang menjelaskan masuknya penduduk surga ke dalam surga. Ini dari sisi ini itu sudah menunjukkan sebuah keindahan. Menunjukkan sebuah keindahan. Bagaimana beliau memulainya dengan hadis yang menjelaskan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah, kemudian diakhiri dengan masuknya surga, hadis yang menjelaskan masuknya surga, penduduk-penduduk surga, atau masuknya penduduk surga ke dalam surga. Nah, artinya berawal dengan kebaikan, berakhir dengan kebaikan. Nah, berawal dengan turunnya wahyu dan berakhir dengan masuk ke dalam surga. Itu dari sisi isi hadis. Itu begitu susunan dari ini. Sehingga kemudian di sini diberi nama Jam'un Nihayah fi Bad'il Khair. Fi Bad'il Khair tadi apa? Yaitu turunnya wahyu. Wal ghayah, ghayah di sini adalah ghayatu al-khair, yaitu apa? Yaitu masuk surga. Ghayahnya itu masuk surga. Bad'ul khair itu adalah awwalu atau bad'ul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Jadi itu memiliki makna. Fi bad'il khair artinya dalam permulaan permulaan kebaikan. Permulaan kebaikan itu apa? Ya, ketika Nabi diutus menjadi seorang nabi, karena dari situ kemudian mendakwahkan Islam sehingga kita semuanya bisa masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Nabi mengajarkan ajaran-ajaran Islam, ujungnya adalah bagi mereka yang beriman kepada beliau kemudian masuk ke dalam surga. Nah, itu makna dari penamaan ini, Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Jadi dinamakan sesuai dengan isi kitabnya. Dan beliau mengatakan beliau tidak ngasih bab di sini, nggak seperti kitab-kitab hadis yang lainnya. Nggak ada misalnya babus shalah atau babul wudu atau misalnya babu at-tawadhu atau babul ikhlas, nggak ada. Nah, di sini nggak ada babnya. Itu yang dimaksud walam afriq bainaha bitabwib, nggak ada bab-babnya. Sengaja beliau membuat itu tanpa memberikan bab-bab. Beliau sendiri menyatakan itu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakannya untuk beliau dan untuk setiap orang yang membaca dan mendengar hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, Bad'al Khairi bi ghayatihi. Fanas'alullah, yang terakhir, fanas'alullahal karim Rabbal arshil azim ayyaj'alaha liqulubina jala'an walidai dinina shifa'an bimannihi la rabba siwah. Kita meminta kepada Allah Al-Karim, Rabbal arshil azim, artinya Rabbal alamin. Ketika disebut Allah Rabbal arshil azim, artinya Allah adalah Rabb, pemilik alam semesta seluruhnya.
Karena arasy adalah makhluk yang terbesar, bentuknya, ukurannya. Ketika dikatakan Allah adalah Rabbul Arsyil Azim, makhluk yang terbesar, artinya Allah Rabbul Alamin. Kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin untuk menjadikan hati-hati kita itu kemuliaan pada hati kita, dan memberikan pada penyakit dalam agama kita itu Allah memberikan kesembuhan dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak selain hanya Dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca muqaddimah. Insyaallah besok kita akan memulai pada hadis yang pertama. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli